Mungkin dari sebagian yang nonton dan mendengarkan video ini adalah lu yang masih lulus SMA dan mau melanjutkan kuliah. Atau lu masih maba di jurusan farmasi dan lagi coba-coba belajar tentang farmasi. Channel ini tepat banget buat lu yang masih bingung tentang farmasi. Sebelum gua menjelaskan terlalu jauh mengenai materi farmasi, alangkah baiknya kalau gua jelasin dulu ke kalian mengenai hal-hal yang paling mendasar. Atau mungkin pertanyaan ini udah ada di kepala kalian sebelumnya, yaitu apa itu farmasi? Kemudian, setelah lu tahu apa itu farmasi, pertanyaannya mungkin berlanjut jadi, kalau gua sekolah farmasi, bakal belajar apa aja? Terus berlanjut lagi, kalau gua sekolah farmasi, gua bakal jadi apa? Dan pertanyaan finalnya mungkin adalah, setelah gua lulus kuliah, gua ada kerja di tempat yang kayak gimana? Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu semakin memenuhi kepala kalian, gua akan coba jelasin gini. Coba deh buka mesin pencarian di handphone kalian lalu ketik aja apa itu farmasi. Buka salah satunya dan gua sendiri buka yang Wikipedia. Di Wikipedia dijelasin kalau farmasi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Gua ulangi ya, segala seluk-beluk mengenai obat. Gini, jadi farmasi itu belajar tentang obat-obatan. Jawabannya iya. Tapi kalau pertanyaannya apa cuma itu? Tentu aja enggak. Gua jadi teringat waktu dulu gua naik kereta. Dan gua duduk di samping ibu-ibu kemudian dia bertanya gini, "Dek, sekolah, kuliah, apa udah kerja?" Gua jawab, "Masih kuliah, Bu." "Oh, jurusan apa?" Gua jawab lagi, "Farmasi, Bu." "Oh, belajar obat-obatan berarti ya?" Kemudian gua cuman jawab gini, "Iya, kira-kira begitu, Bu." Ibu-ibu itu nggak sepenuhnya salah sih. Cuma mungkin yang ibu-ibu itu nggak tahu kalau farmasi itu belajar tentang segala seluk-beluk mengenai obat. Bukan hanya belajar mengenai obat. Mungkin sekarang lu mulai bertanya-tanya, artinya segala seluk-beluk itu gimana? Jadi gini, untuk lu bisa bikin obat yang sama kayak obat yang ada di apotek, lu perlu memahami mengenai kimia medisinal, ikatan kimia, metode penyarian, metode pemisahan, instrumen laboratorium, anatomi fisiologis tubuh normal, patofisiologi, cara pembuatan obat yang baik atau disingkat CPOB, biofarmasi, farmakokinetika dan farmakodinamika, dan lain-lain, dan lain-lain. Yang kalau gue lanjutin lagi, bakal membuat lu semakin muak. Tenang, gue coba jelasin pelan-pelan. Jadi gini, secara garis besar, bidang ilmu di farmasi itu ada 4 kelompok besar. Yang pertama, ada kimia farmasi, yang kedua ada farmakologi, yang ketiga farmasi bahan alam, yang keempat farmasetika. Keempat hal tadi itu apaan sih? Gua jelasinnya gini. Misalkan, lu tinggal di suatu daerah terpencil, di mana masyarakat di sana biasa gunain daun tanaman A kalau mereka demam dan sakit kepala. Dengan cara direbus, terus diminum air rebusannya. Nenek dan kakek lu pun mengiyakan pernyataan itu kalau daun tanaman A itu bisa mengobati demam dan sakit kepala. Misalkan, kebetulan lu adalah mahasiswa farmasi yang lagi penelitian. Lu mau membuktikan apakah benar daun tanaman itu bisa mengobati. Langkah pertama yang lu lakuin pasti searching mengenai tanaman itu di internet dong. Coba cari jurnal pendukung buat lu melakukan penelitian itu. Yang terpenting itu udah atau belumnya penelitian itu dilakukan. Jika belum, maka itu pertanda bagus karena lu bisa melakukan penelitian itu buat skripsi lu. Kemudian, setelah lu yakin, lu mulai ngambil deh tanaman A itu. Lu bersihin, lu potong-potong, lu coba rebus, dan hasil rebusannya lu teliti di laboratorium kampus. Di kampus, lu dikasih tahu dosen lu kalau lu harus nemuin senyawa aktif di tanaman itu, yaitu senyawa yang bisa nyembuhin demam dan sakit kepala tentunya. Dan dosen lu bilang, lu harus mengkarakterisasi, standarisasi tanaman tersebut, dan sampai nemu kelompok senyawa besarnya. Kita di farmasi menyebutnya metabolit sekunder. Sampai akhirnya, dengan proses yang panjang, lu telah menemukan metabolit yang ada di tanaman itu dan yang berperan untuk menyembuhkan demam dan sakit kepala. Air rebusan daun A itu kemudian lu keringkan sampai jadi serbuk. Nah, proses yang gue sederhanakan tadi itu ada di bidang ilmu farmasi bahan alam. Kemudian, serbuk daun A itu menurut dosen lu belum bisa dijadiin obat. Karena lu harus melakukan pengujian ke hewan dulu sebelum dipakai sama manusia. Katanya pakai tikus aja. Lu mulai deh pelihara tikus, ngasih makan tikus, dan di suatu waktu
tibalah waktu untuk eksekusi. Lu bikin deh si tikus itu demam dan sakit kepala dengan cara diinduksi. Kemudian, serbuk daun A itu dicekokin ke tikus dengan jumlah yang berbeda-beda. Setelah lu amati, ternyata benar. Suhu tubuh tikus yang udah lu buat demam itu turun secara signifikan dibanding dengan tikus lainnya yang lu kasih serbuk daun A dengan jumlah yang lebih sedikit. Lu menemukan data bahwa dengan 100 mg serbuk daun A di waktu 40 menit dapat menurunkan demam. Di situ lu udah semakin yakin dong kalau tanaman A itu bisa benar-benar berkhasiat. Nah, proses yang gua sederhanakan tadi itu ada di bidang ilmu farmakologi. Ternyata, menurut dosen lu, itu belum juga bisa dijadiin obat. Karena lu harus memikirin gimana caranya serbuk daun A itu bisa dicampur sama komponen tambahan obat. Lu mungkin sekarang bertanya-tanya, apa itu komponen tambahan obat? Jadi gini, lu pasti pernah deh minum sirup paracetamol. Di merek X, sirup paracetamol itu rasanya pahit. Tapi di merek yang lainnya, rasanya manis. Padahal sama-sama sirup paracetamol ya. Ya jawabannya karena sirup paracetamol yang manis itu udah dikasih zat tambahan, yaitu pemanis. Nah, dosen lu itu pengen lu cari tahu serbuk tanaman A itu bereaksi nggak sama zat tambahan yang bakal lu gunain. Jangan-jangan setelah diujikan ke tikus, bisa nurunin demam. Pasti campur sama zat tambahan malah jadi nggak bisa, karena bereaksi atau efektivitas obatnya mungkin turun. Lu bisa tahu dari mana? Ya amatin aja struktur kimianya. Apa ada ikatan-ikatan yang bakal bereaksi? Dan efeknya kayak gimana? Apa bakal memperburuk atau memperbaiki? Di era modern ini, pengujian semacam itu udah bisa dilakuin di software komputer. Dan lu tinggal ngamatin aja hasilnya nanti. Nah, proses yang gua sederhanakan tadi itu ada di bidang ilmu kimia farmasi. Di suatu waktu, lu akhirnya membaca buku Handbook of Pharmaceutical Excipient atau HOPE, dan lu menyadari bahwa bahan tambahan yang lu gunain itu sifatnya inert. Artinya aman dan tidak bereaksi dengan serbuk daun A yang lu punya. Setelah lu udah memastikan ke dosen lu bahwa nggak ada senyawa yang bisa mempengaruhi kemampuan obat dari serbuk daun A itu, dosen lu mulai yakin dan bilang, "Oke, sekarang kamu jadiin serbuk daun A itu menjadi bentuk sediaan obat. Bebas deh mau tablet, kapsul, sirup, atau apapun." Setelah itu lu mungkin cari-cari tahu bakal dijadiin bentuk sediaan apa. Dan anggap aja lu nemuin jawabannya kalau bakal lebih bagus dibikin sediaan tablet dengan alasan lebih stabil dan lain-lain. Setelah lu tahu harus dibikin sediaan tablet, dimana kita juga tahu kalau tablet itu artinya dia bakal ke lambung, lu harus memastikan bahwa tablet itu bisa zat aktifnya pecah di lambung. Jangan-jangan lu bikin tabletnya ngasal, ketika diminum tabletnya terlalu keras dan gak bisa pecah di lambung zat aktifnya. Ya sia-sia dong tujuan lu bikin tablet. Singkat cerita, lu udah nemuin formula yang paling tepat dan dosen lu udah nge-ACC. Nah, proses yang gua sederhanakan tadi itu ada di bidang ilmu farmaseutika. Sederhananya gitu. Mungkin lu ngerasa itu belum sederhana, tapi sejujurnya masih banyak faktor-faktor lain yang gak gue jelasin di situ. Gua mau lu ngerti dulu alurnya, gua mau lu ngerti dulu tentang kelompok besar materi yang ada di kuliah farmasi, biar lu ada gambaran. Materi-materi lainnya yang terkait tentang itu bakal gua jelasin seiring dengan berjalannya channel ini. Mungkin kedua pertanyaan awal tentang apa itu farmasi dan di farmasi belajar apa aja udah sedikit terjawab. Selanjutnya, pertanyaan tentang setelah lu kuliah farmasi, lu bakal jadi apa? Jadi gini, proses kuliah farmasi itu bermacam-macam. Tergantung lu kuliahnya sampai jenjang mana. Misalkan ya, lu ngambil akademi farmasi buat jadi ahli media farmasi. Kuliah yang bisa lu tempuh ya 3 tahun. Beda halnya misalkan lu ngambil program sarjana farmasi di salah satu universitas. Atau di sekolah tinggi misalkan. Ya waktu yang lu butuhin buat lulus, dengan normal ya 4 tahun. Apa udah selesai sampai situ? Jawabannya enggak. Titik akhir dari sekolah farmasi itu ya profesinya, yaitu profesi apoteker. Tapi gini, yang bisa ngambil apoteker itu cuma yang udah lulus S1 farmasi aja ya. Buat yang dari awal lu pilih D3 farmasi, lu perlu kuliah konversi dulu sampai jadi sarjana farmasi, baru bisa lanjut apoteker. Nah, dari perbedaan tadi, D3, S1, dan apoteker,
Kita jadi bisa ngelanjutin ke pertanyaan yang selanjutnya. Nanti kerjanya di mana? Mungkin ketika lu ngedengar kata apoteker, yang lu bayangkan adalah apotek. Yang nggak salah juga sih, pada faktanya apoteker bisa kerja di apotek. Tapi pertanyaan kritisnya adalah apakah hanya di apotek? Sudah pasti jawabannya enggak. Kita dari awal udah bahas kalau farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk mengenai obat. Jadi kita bisa kerja di tempat lain selain di toko obat atau apotek. Misalkan saat gua jelasin mengenai kelompok besar farmasi bahan alam, tentu di situ lo bisa kerja sebagai tenaga farmasi di industri jamu. Juga saat gua jelasin tentang kelompok besar farmakologi, lo bisa kerja di laboratorium, klinik, dan sebagainya. Juga saat gua jelasin tentang kelompok besar kimia, lo bisa jadi bagian R&D di industri farmasi atau di lembaga farmasi yang lainnya. Juga saat gua jelasin tentang kelompok besar farmaseutika, lo bisa kerja di industri manufaktur misalkan. Jabatannya pun biasanya beda-beda. Kayak D3, S1, dan apoteker itu punya tanggung jawab dan lingkup kerjanya yang beda juga. Biasanya, apoteker dijadikan penanggung jawab di instansi tertentu, sedangkan D3 dan S1 pemegang jabatan di bawahnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin penjelasan gua di atas itu udah mewakili apa yang ditanya di awal tadi. Lu bisa bagiin video ini ke teman-teman lu yang lainnya. Like jika emang ini bermanfaat, dan dislike aja kalau emang lu nggak suka sama videonya. Jangan lupa subscribe, juga buat selalu dukung channel ini. Tinggalin komentar di bawah kalau lu mau nanya yang nggak ngerti sama isi materinya atau hal-hal lain tentang farmasi. Dan ingat, kalau lu bingung tentang farmasi, tenang, ada sarjana farmasi.